Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Dewa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang mantap ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teman-teman melanjutkan atau menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan subscribe-nya terlebih dahulu, tekan like, komen, dan share ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, saya doakan semoga disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, ada survei yang menariknya teman-teman dari Populi Center ya. Populi Center merilis hasil survei simulasi pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Survei yang bertema peluang pemilu satu kali putaran ini dirilis pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Survei yang dilakukan pada 27 Januari hingga 3 Februari 2024. Jumlah responden 1.500 yang tersebar di 38 provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah daftar pemilihan tetap atau DPT. Metode survei yang digunakan adalah dengan cara acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka melalui aplikasi survei Populi Center. Margin of error sekitar 2,53% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden diberikan pertanyaan, jika nama berikut menjadi capres tahun 2024, siapakah yang akan Anda pilih untuk menjadi presiden tahun 2024? Hasilnya seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya. Untuk 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu memperoleh 22,1%. Untuk nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu mendapatkan 52,5%. Bagaimana untuk pasangan nomor 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD itu mendapatkan 16,9%. Yang belum memutuskan itu sekitar 6,3%. Sedangkan yang menolak menjawab itu 2,2%. Apa sih penyebabnya penurunan dan kenaikan elektabilitas calon presiden tahun 2024 ini? Kita lihat satu persatu hasil analisa dari lembaga survei Populi Center. Kita lihat Prabowo Gibran ya. Populi Center mengatakan ada peningkatan pemilih Gen Z dan milenial di pasangan Prabowo Gibran. Berdasarkan sebaran wilayah pulau ya, pasangan nomor urut 2 juga unggul dari pasangan lain. Bila dibandingkan survei bulan Januari, terdapat peningkatan dukungan pemilihan di wilayah Sumatera dan Pulau Jawa bagian barat, yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Masing-masing 2 hingga 4% ya. Peningkatan dukungan paling besar berasal dari pemilihan di Pulau Jawa bagian tengah dan timur, seperti Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur ya. Di mana angkanya kini telah mencapai 53,3% dari sebelumnya 45,4%. Selain itu, kenaikan keterpilihan juga terdapat di Indonesia Timur. Di wilayah ini, dukungan pada pasangan Prabowo Gibran Rakabuming Raka juga meningkat dari sebelumnya 46,3% dan kini menjadi 59,1%. Seperti itu ya untuk keterangan dari Populi Center. Jika dilihat berdasarkan dukungan partai, pemilih partai koalisi Prabowo Subianto Rakabuming Raka, penambahan dukungan yang cukup besar berasal dari pemilih Partai Golkar dan Partai Demokrat. Selain itu, pemilih partai lain di luar koalisi juga mulai bertambah. Pemilih PDIP yang mendukung Prabowo Gibran Rakabuming Raka meningkat hampir 10% loh teman-teman. Sementara itu dari Partai Nasdem bertambah 16%.
Pasangan nomor urut 2 ini juga mendapatkan dukungan dari ormas Islam, yaitu dari NU dan Muhammadiyah. Survei Populi menunjukkan pemilih yang dari Muhammadiyah dan mendukung Prabowo Gibran jumlahnya meningkat dari sebelumnya 31,6%, kini mencapai 44,6%. Begitu juga dukungan dari pemilih yang berasal dari kalangan Nahdliyin, jumlahnya bertambah dari 51,8%, kini menjadi 54,6%. Sekarang kita lihat untuk Capres Anies Muhaimin. Untuk pasangan Amin disebut tidak ada perubahan dukungan yang berarti di beberapa wilayah. Meski demikian, hasil indikatif menunjukkan terdapat penurunan dukungan kepada pasangan Anies Muhaimin dari pemilih yang tinggal di wilayah Indonesia Timur. Pada survei sebelumnya terdapat 27,7% yang menyatakan mendukung pasangan Amin. Namun kini jumlahnya menurun menjadi 20,9%. Pasangan Amin mendapatkan peningkatan pemilih dari PKB dan PKS, tapi terdapat penurunan dari pemilih Nasdem yang cukup besar. Pada survei sebelumnya sebesar 65,9%, sekarang menurun jadi 43,2%. Sedangkan dilihat dari berdasarkan afiliasi ormas Islam, terbesar di Indonesia pemilih dari kalangan Muhammadiyah yang mendukung Amin jumlahnya juga menurun dari 36,8% kini menjadi 30,8%. Sementara dukungan dari kalangan NU relatif tidak bertambah dibandingkan survei sebelumnya. Sekarang kita lihat analisa untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam rilis survei Populi, disebutkan dukungan kepada Ganjar Mahfud berdasarkan sebaran wilayah pulau. Tidak terdapat perubahan dukungan yang signifikan untuk pasangan Ganjar Mahfud. Kalau terdapat penambahan atau dukungan, angkanya masih dalam rentang margin error. Kecuali di Pulau Jawa bagian tengah dan timur. Di wilayah ini, dukungan pada Ganjar Mahfud berkurang dari survei sebelumnya sebesar 35,4%. Kini menjadi 28,9%. Berdasarkan dukungan partai ya teman-teman ya, pemilihan PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD terlihat berkurang lebih dari 10%. Pada bulan Januari dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud yaitu 64,5%, kini menjadi 54%. Menurut survei Populi Center, dukungan dari pemilih P3 jumlahnya tidak banyak berubah dibandingkan survei sebelumnya. Jika berdasarkan afiliasi ormas Islam tersebar di Indonesia, warga Muhammadiyah yang mendukung Ganjar Mahfud berkurang. Dari sebelumnya 22,8%, kini menjadi 15,4%. Penurunan dukungan juga berasal dari pemilih kalangan NU. Dari 22,5% di Januari kini menjadi 19,7%. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei Populi Center ini, dapat kita simpulkan ya teman-teman ya, bahwa untuk Pilpres tahun ini dapat dilakukan sekali putaran karena untuk peningkatan dukungan terhadap Prabowo Gibran itu setiap harinya meningkat. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, gak usah dua kali putaran. Untuk Pilpres tahun ini sebaiknya cukup sekali putaran saja, daripada menghambur-hamburkan anggaran negara, itu mahal sekali untuk Pilpres ya. Lebih baik untuk Pilpres tahun 2024 itu cukup sekali putaran. Semakin banyaknya serangan terhadap pasangan Prabowo Gibran, apalagi terhadap Gibran ya, itu serangan bertubi-tubi dari dinasti, pelanggaran etik. Untuk Prabowo itu diserang pelanggaran HAM, namun tidak mengurangi atau tidak akan merubah pilihan rakyat. Karena rakyat sudah tahu mana yang betul-betul ikhlas untuk mengabdi pada negara ini.
Dan mana yang nafsu akan kekuasaan. Kalian sudah bisa lihat pasangan mana yang sangat bernafsu sekali ingin menguasai NKRI ini. Oke teman-teman semuanya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari lembaga survei ya teman-teman ya. Namun apabila salah satu pasangan itu lengah, maka hasil survei itu menjadi kenyataan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, dan jangan lupa ya teman-teman ya, silakan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.